semua merupakan suatu sukacita yang indah, bahwa hidup itu murni karena anugerah. Sangat dibutuhkan pengakuan dari dalam hati kita bahwa hanya oleh karena kemurahan Tuhanlah kita ada sampai pada sore hari ini. Kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita sungguh tidak terkira, tidak dapat dihitung dengan angka, dan tidak dapat disejajarkan dengan hal apapun juga. Mazmur 40 ayat 6 mengatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sebagai pembukaan ini kita menyanyikan Besar Anugerah-Mu. Silakan ditampilkan. Sebagai
Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah PKW pada sore hari ini. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami dengan hikmat Tuhan sendiri. Amin. Nyanyian buku nyanyian BMPK nomor 167 memasuki kita dalam ruang kesaksian. 167. Haleluya. Selamat sore, kaum wanita diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini saya bersyukur seperti yang disampaikan oleh Ibu Susan bahwa sore hari ini saya bersyukur karena bisa memiliki waktu yang kembali Tuhan berikan bagi saya untuk bangun tadi pagi dengan kesegaran yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Ya, jadi kurang lebih 2 minggu saya bergumul dengan sakit yang keluar masuk rumah sakit. Ya, jadi bercandaan ya teman-teman dengan teman-teman Opsier, viral juga ya, bukan viral di Facebook ya, viral di JDO ya, masuk keluar nama yang didoakan dalam jaringan doa Opsier. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sejujurnya saya juga awalnya tidak tahu apa ini sebenarnya. Memang seperti yang saudara-saudara ketahui, saya memang mempunyai riwayat pembengkakan jantung. Jadi saya agak sedikit bermasalah kalau sudah kelelahan begitu. Jadi nafas lebih pendek, kemudian badan terasa lebih lelah daripada biasanya gitu kalau aktivitas yang berat. Namun satu hal yang saya syukuri ketika keluar masuk rumah sakit itu tadi, Tuhan memberikan saya kekuatan dalam artian kemampuan untuk melihat bahwa ternyata saya ditopang oleh doa-doa yang luar biasa dari hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sepelayanan yang datang berdoa, bahkan ada yang menelpon, ada yang menghubungi langsung, dan juga pastinya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya merasakan itu. Jadi saya menikmati betapa Tuhan luar biasa memberikan kepada saya kekuatan, bahwa ketika saya harus terbaring, saya pada saat hari ketiga kalau nggak salah yang sudah, ya sebenarnya sudah mau pulang begitu di Santo Yusuf, saya sempat mengalami sedikit begitu depresi, bisa dikatakan demikian ya, suntuk saya ngamuk, dalam artian ngamuk itu bukan saya ini, tapi saya marahin suami saya, mengatakan sabar, nggak ada orang yang mau sakit. Jadi saya merasa bahwa saya sudah lelah dengan semua hal yang kurang lebih 2 minggu yang diberikan kepada saya melalui sakit yang saya alami. Terpujilah Tuhan, pada saat itu kami berdoa. Kebetulan ruangan itu hanya kami berdua, dalam artian pasien di sebelahnya kami sudah pulang begitu. Jadi kami ada waktu untuk berdoa. Jadi dia menenangkan saya, dia katakan kita berdoa. Ya, jadi Tuhan pasti akan menolong kita menghadapi ini. Padahal besoknya memang dokter mengatakan sudah bisa pulang begitu. Tapi saya ada sesuatu hal yang membuat saya, kenapa sih jadi seperti ini ya? Badan saya tidak bisa saya kenali begitu. Saya makan minum air yang hampa begitu. Jadi saya tidak merasakan apapun karena memang obat yang diberikan kepada saya, obat-obat paten, dan memang agak sedikit berat begitu. Karena saya berganti obat dari dokter yang sebelumnya, saya diganti obat karena sepertinya tidak cocok dengan yang sebelumnya. Demikianlah hal yang boleh saya alami. Puji Tuhan, beberapa waktu kemudian saya bertemu dengan dokter terakhir yang
ternyata justru sebaliknya, jantung saya yang tidak terlalu bermasalah begitu. Memang ada efeknya, tetapi tidak terlalu bermasalah. Justru bagian liver saya yang bermasalah sekarang. Begitu. Jadi pada saat dengar itu, ya kok malah ini yang saya takutkan, justru sebaliknya begitu. Jadi jantung saya rekam jantung berapa kali, saya USG jantung, semuanya aman. Dan waktu itu ketika mendengarkan itu, puji Tuhan gitu. Jadi dokter mengatakan pada saat USG sampai memang lemah denyutnya, detak jantungnya itu tidak seperti normalnya, tetapi dokter mengatakan fungsinya Bu baik-baik saja. Jadi saya memuji Tuhan, tetapi ternyata yang bermasalah juga pada bagian liver saya, peredaran darah menuju ke tempat itu, dan bagaimana penjelasan dokter itu ternyata ada masalah begitu. Jadi kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, saat saya dijelaskan tentang hal itu, kemudian suami saya berdoa. Saya memang tidak bisa lihat dia, minta maaf pada saat besuk, saya hanya mendengar ada langkah-langkah kaki begitu ya. Jadi saya nge-fly begitu. Jadi karena obat, jadi saya memang tidak tidur hampir 4 malam, tidak bisa tidur. Jadi dokter akhirnya memutuskan kasih saya dosis, makanya sama suaminya kata Supreme bercanda, mak jangan-jangan obat yang dikasih ke orang gila tuh, karena sedikit sekali dosisnya. Tapi saya langsung kayak orang yang benar-benar selesai begitu. Jadi saya buka mata saja kayak dilem semua, jadi saya tidak berdaya. Jadi memang saya dengar ada beberapa langkah-langkah kaki, dan saya berterima kasih, saya tahu bahwa setelah itu Bapak Kapten menjelaskan ada yang besuk, ada yang berdoa. Terima kasih banyak untuk kaum wanita, dan juga ada beberapa opsir juga yang datang. Saya sampai tidak enak karena memang saya tidak bisa merespon begitu. Dan memang puji Tuhan, setelah kembali ke rumah, suami saya mengatakan, mak saya coba cari dulu ya, siapa tahu ada stoi obat-obat bisa untuk liver bagaimana nih. Dengar-dengar itu ada madu dengan temulawak atau apa begitu katanya, ya gitu ya. Jadi dia jadi suka browsing gitu. Jadi dia bilang, kayaknya madu dengan temulawak, kayaknya pernah sih dengar itu mak. Dia sudah coba ke toko di sini atau ke Pandu kalau tidak salah, dia pergi, dia tanya-tanya di situ. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, komunitas sekalian, saya beberapa waktu minum itu memang madu, dan itu ada temulawak di dalamnya, dan kemudian ada juga yang dijelaskan oleh penjual banyak ahli obat di sana. Kemudian tolong ya, puji Tuhan, saya bisa kembali dikasih obat juga tetap berjalan, obat dokter juga berjalan. Jadi saya merasa bahwa puji Tuhan saya disegarkan begitu. Jadi terima kasih dukungan doanya. Sekali lagi saya, walaupun ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya minta maaf, saya karena tidak bisa merespon, tapi saya tahu dan saya diberitahu bahwa ada yang besuk, ada yang datang berdoa. Terima kasih. Saya merasakan semuanya itu, saya merasakan kekuatan dari Tuhan dan semangat yang diberikan bagi saya. Dan saat ini biarlah sampai ke depannya Tuhan akan semakin memulihkan kesehatan saya. Saya dengan percaya kita semua ya saat ini dalam kelemahan tubuh juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk dukungannya, untuk doa-doa yang disampaikan bagi saya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, mungkin saya bisa nanti saya merespon ramuan, mungkin bukan obat tapi dia bisa sebagai obat. Pengalaman saya beberapa puluh tahun yang lalu, ketika suami saya juga ada, waktu masih hidup, ada gangguan di livernya. Saya juga dengar dari tetangga, dan dia bilang coba dikasih temulawak kunir pakai gula batu. Nah itu setiap hari saya bikin itu segar sekali ya. Terus nanti satu hari kalau nggak salah 2 gelas, jadi pagi diminum sebelum berangkat kerja waktu itu, kemudian sebelum tidur malam, itu terus ya bisa bertahan sampai 28 tahun suami saya. Tapi sebenarnya nggak, kepergian suami saya bukan karena livernya, tapi karena ada sakit yang lain. Memang benar itu bisa dicoba, memang terbukti apa itu temulawak
Ini pengalaman mungkin siapa-siapa barangkali kalau ada yang tahu ada gangguan di livernya itu biasa pemeriksaannya dari SGPT dan SGOT masalah itu. Saya nggak tahu singkatannya apa, mungkin Sari tahu ya singkatannya. Ya, kita menyanyikan dari 167 ayat yang kedua. Mungkin ada yang mau bersaksi. Mari kita memberikan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ayat yang kedua nomor 167. satu barang-barang, pohon Natal, keranjang apa semua, dan
Dan saya temukan lukisan wajah Tuhan Yesus yang bingkainya sangat bagus. Jadi malam itu kurang lebih 1 jam saya singkirkan semua, saya angkat dan saya dapatkan itu lukisan itu cukup besar seperti layar monitor tapi lebih besar. Saya ambil lap lalu saya cari di mana ya saya bisa gantung ini. Saya gantung. Waktu saya gantung, saya lihat ternyata yang bersinar itu adalah matanya Tuhan Yesus di bagian mata gambar itu. Dan saya terpana. Saya lihat mata biru itu memancar, rupanya itu yang saya lihat yang menyala di samping di belakang saya. Sudah pagi, saya beberes, saya turun lagi, dan ternyata rekan-rekanku sekalian, lukisan itu adalah lukisan asli. Kalau kita masuk ke kantor pusat itu ada gambar lukisan besar di dekat kasir itu wajah Tuhan Yesus. Tapi itu lukisan dari salah seorang prajurit bala keselamatan dari Jakarta puluhan tahun yang lalu. Tapi yang ada di kolam satu itu asli. Karena apa saya bilang asli? Itu ada tanda tangan pelukisnya. Dan itu disegel atau dimeteraikan, ada cap dari pemerintah Amerika Serikat. Itu dilukis pada tahun 1941. Saya bilang, wah, luar biasa. Kenapa tidak ditahu begitu aja? Kenapa mungkin nggak sadar ya bahwa itu lukisan asli yang sangat mahal, pasti sangat mahal harganya. Saya taruh di ruang doa dan saya bilang sama jemaat, sama paris, jangan dipindah-pindahkan. Dan tahukah rekan-rekan sekalian, mulai saat itu berkat demi berkat Tuhan mengalir, mujizat demi mujizat Tuhan terjadi. Dan saya tahu bukan karena saya yang temukan itu sehingga pelayanan bisa berkembang atau bisa maju, bukan, tetapi karena kita menghargai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, kita pasti semuanya akan mengalami kebaikan Tuhan ya. Mazmur 34 ayat 9 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Beberapa hari yang lalu ketika saya membaca renungan pagi, renungan firman Tuhan pada pagi hari, akhirnya saya kutip dari buku renungan itu mengenai kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan sekedar suatu pengalaman yang hanya dapat dikhotbahkan dari mimbar atau sebuah cerita, melainkan suatu pengalaman nyata yang dapat dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebaikan Tuhan merupakan pengalaman yang nyata sehingga dapat dikecap, seperti yang tadi saya bacakan di Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah. Mungkin kalau kita bisa ilustrasikan, misalnya suatu masakan itu atau makanan itu enak, tapi kita bukan asal langsung menyantap itu makan enak, tapi kita bisa mengecap rasa enaknya itu. Begitu juga dengan kebaikan Tuhan, biarlah kita boleh mengecap kebaikan Tuhan itu. Kebaikan Tuhan merupakan suatu kenyataan sehingga dapat dilihat, artinya suatu pengalaman nyata yang dapat disaksikan oleh orang lain. Itu sebabnya berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan, karena ia akan mengalami kebaikan yang nyata tersebut. Kebaikan Tuhan tidak hanya dirasakan ketika berkat-berkatnya melimpah dalam hidup kita, tetapi seringkali kebaikan Tuhan justru lebih dapat dirasakan ketika pertolongan Tuhan datang saat kita menghadapi persoalan berat. Pada hari Senin, kira-kira 2 minggu yang lalu, saya datang pergi karena ada satu keperluan yang ada hubungannya dengan pekerjaan saya
Saya tuh beli ke toko benang, saya beli benang, beli kancing dan lain-lain. Tapi ada masalah dengan kalau saya bekerja, siapapun juga kita bekerja, mungkin kalau yang di kantoran mungkin pakai laptop atau komputer itu kalau bermasalah kita pasti kerjanya kurang maksimal ya. Kemudian setelah saya beli ke toko itu, saya tuh menanyakan ada yang jadi masalah ketika saya bekerja, bukan promosi ya ini. Saya bilang ada jual dinamo mesin, saya sebutkan merek kalau nggak Nasional atau Singer, saya bilang gitu. Nggak ada bu, katanya. Ada juga merek lain, tapi ini juga bagus, dia bilang gitu. Saya hanya berdiam diri, saya bilang di dompet saya buka, tapi saya diam. Bu dibawa aja, kata yang punyanya, bawa aja. Oh, berapa harganya? Saya tuh tanya itu. Dia sebutkan harganya 135.000. Oh, lumayan juga ya, saya pikir gitu. Ah, nantilah kalau ada uang gimana. Tapi saya diam aja. Tapi dia suruh bawa, nanti kapan-kapan kalau anak ibu lewat katanya boleh mampir ke sini baru dibayar kapan aja gitu. Terus dicoba dulu, kemudian dicoba si dinamo mesin itu. Jadi supaya saya lihat si dinamo ditaruh di atas mejanya. Jadi hanya ditekan pakai tangan. Kalau saya punya ya dinamo itu waktu saya injek pakai kaki, kadang sampai nggak bisa jalan. Tapi kadang posisi kaki saya kalau gimana dia jalan. Jadi itu yang jadi masalah saya. Ketika saya mengatakan demikian, tiba-tiba yang punyanya bilang gini, oh bu mungkin karbon di dinamonya sudah habis atau apa? Oh, ya diganti bu pakai ini. Dia keluarkan dua macam, satu besar satu kecil. Duh gimana ya? Bu panggil Tony, karena saya diantar sama Tony. Tunggu sini Tony, tolong lihat. Terus yang pegawainya dia kasih tahu ini ya dibuka, dari situ dibuka. Nanti ini gini pokoknya dia udah kasih tahu. Ya udah. Diambillah itu dua macam itu, satu besar satu kecil. Mesti dilihat ya yang besar apa yang kecil. Saya dipinjamkan dulu ceritanya. Dibawa pulang, terus langsung Tony. Dia bilang pasti Tony ngerti bu, kata yang punyanya. Kan ini gini. Udah mah, jangan, puji Tuhan. Jadi saya tidak mengeluarkan uang 135.000, hanya dengan harga 4.000 saya sudah bisa memakai itu dinamo kembali. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, saya boleh mengalami kebaikan Tuhan, saya boleh mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu bahkan hari lepas hari ada saja yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Inilah yang menjadi kesaksian saya, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Kita nyanyikan yang terakhir ayat yang keempat dari nyanyian nomor 167.
Mazmur 85 ayat 9a, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kita berdoa dulu. Di kesempatan sore ini ya Tuhan, kami bersyukur atas hari baik serta kesehatan yang boleh kami peroleh. Kami bisa hadir untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkenan akan ucapan mulut hamba ini dan renungan hati ini ya Tuhan. Bantulah diri kami dalam memahami apa yang Kau kehendaki melalui firman yang akan kami baca beserta penjelasannya yang kami ambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 14. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan sungguh-sungguh mempraktikkannya dalam kehidupan kami untuk memuliakan Engkau. Amin. Tema renungan pada sore hari ini adalah keputusan dan tindakan seorang wanita. Pembacaan Alkitab dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 hingga 14. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, kaum wanita di sini membacakan ayat yang genap. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 14. Mengenai Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbatin di Zaanaim yang dekat Kedes. Dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Terima kasih. Temanya keputusan dan tindakan seorang wanita. Keputusan dan tindakan seorang wanita merupakan tema renungan kita pada sore hari ini. Tentu kaum wanita sekalian sudah mencari dan membacakan ayat nas
dengan kata tindakan. Wanita hebat yang diberkati Tuhan, keputusan dan tindakan adalah dua kata yang saling terkait dan bisa dikatakan tidak dapat dipisahkan. Menurut KBBI adalah sikap terakhir atau segala sesuatu yang berkaitan dengan putusan yang sudah dipertimbangkan atau dipikirkan. Sedangkan tindakan dalam KBBI adalah sesuatu yang dilakukan, perbuatan. Jadi bisa simpulkan bahwa tindakan adalah hasil dari sebuah keputusan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Dari bacaan Alkitab Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 14 memberikan gambaran tentang keputusan dan tindakan yang diambil seorang wanita. Dalam bacaan ini kita menjumpai satu nama wanita yang dicatat, yaitu Deborah, seorang nabiah. Tetapi apabila kita membaca keseluruhan pasal 4 dari Hakim-Hakim ini, maka kita akan menemukan satu nama wanita lain lagi, yaitu Yael, istri dari Heber. Itu ada di dalam ayat yang ke-17. Wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai wanita, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan saat membaca kisah dari wanita yang bernama Deborah dan Yael. Mungkin ada yang sepakat dengan saya bahwa kedua wanita tersebut adalah wanita pemberani, wanita hebat, wanita yang tidak memiliki rasa gentar, wanita yang melakukan sesuatu di luar batas kekuatan seorang wanita atau perempuan. Mari kaum wanita, saya mengajak kita sejenak membayangkan bagaimana keberanian Deborah yang ikut berperang melawan tentara pasukan Kanaan, dan keberanian Yael yang membunuh Sisera, panglima tentara Kanaan. Itu ada di dalam ayat ketiga dari Hakim-Hakim 4. Sekali lagi, tentu sebagai wanita yang biasanya disebut kaum lemah, kaum yang tidak berdaya, pernyataan ini tidak berlaku bagi Deborah dan Yael, karena ternyata mereka adalah wanita-wanita hebat yang memiliki keberanian. Dari kisah ini, khususnya kisah seorang nabiah yang bernama Deborah, apa yang menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai wanita-wanita yang masa kini, yang setiap saat kita harus mengambil sebuah keputusan dan tindakan, baik untuk pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Seperti tadi saya mendengar sebelum ibadah PKW dimulai, kaum wanita itu hebat-hebat. Tadi salah satu dari teman kita kayak Ibu Sare Barani, tadi bangunnya pagi, sebelum bangun dia langsung ke dapur, dia menyediakan untuk keperluan rumah tangga, untuk apa, bangunnya jam 3, belum dia bekerja lagi. Mungkin bukan dia aja, karena tadi dia cerita sebelum itu, mungkin yang lainnya juga begitu ya, pagi-pagi udah dia mempersiapkan keperluan-keperluan untuk keluarganya, belum dia bekerja lagi. Nanti pada sore hari ini juga sudah, padahal tadi katanya ngantuk, tapi Tuhan memampukan dan memberi kekuatan kepada Ibu Sari untuk ikut hadir dalam ibadah PKW ini. Mari kita belajar dari Deborah, bagaimana Deborah dalam mengambil keputusan dan tindakan yang baik dan berkenan kepada Tuhan, yaitu 1. Peka dan taat akan suara Tuhan. Itu ada di ayat 6. Sebagai seorang nabiah, Deborah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Ketika akan menyerang Sisera dan pasukannya, maka apa yang disampaikan kepada Barak adalah bagian dari kepekaan seorang Deborah dan ketaatannya kepada suara atau perintah Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam ayat yang ke-6 dari pembacaan kita tadi. Dalam pengambilan keputusan dan tindakan, tentu kita semua perlu peka mendengar suara Tuhan dan taat kepada apa yang diperintahkan kepada kita, sehingga keputusan dan tindakan apapun yang kita ambil memberikan dampak yang baik dan menjadi berkat, baik untuk diri pribadi, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan pelayanan kita. Yang kedua, tahu menempatkan diri atau memposisikan diri. Poin kedua yang perlu kita teladani dari seorang Deborah adalah dia seorang wanita yang tahu menempatkan dirinya. Dalam kisah ini, Deborah sangat menghargai kedudukan dan tugas dari Barak. Deborah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ketika Barak
meminta Deborah untuk maju ikut berperang. Deborah melakukan seperti apa yang dimintakan kepadanya. Tidak sok mengatur, tidak melakukan sendiri, tetapi bekerja sama dengan Barak, menjadi tim yang solid, sehingga mereka menang dalam peperangan. Dalam kehidupan kita sebagai wanita-wanita Kristen, kita pun dipanggil untuk menjadi wanita yang tahu menempatkan diri atau tahu posisi kita. Dalam rumah tangga kita tahu tugas dan tanggung jawab kita sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak kita. Kita memposisikan diri kita sebagaimana mestinya, menjadi partner yang baik yang mendukung orang lain mengalami kemenangan dalam hidupnya. Yang ketiga, menjadi wanita pemberani. Poin ketiga dan terakhir, dari Deborah kita belajar bagaimana menjadi wanita yang tidak takut menghadapi tugas dan tanggung jawab, berani maju untuk melakukan apa yang baik dan menjadi berkat bagi Barak dan seluruh bangsa Israel. Tentu dalam perjalanan hidup kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai wanita karir atau pekerja, kita diperhadapkan dengan tantangan, peperangan batin, masalah-masalah yang harus diselesaikan. Mari kita belajar dari Deborah, berani maju, menyelesaikan semuanya dengan keputusan-keputusan dan tindakan yang tepat yang di dalamnya nyata kehadiran Tuhan. Wanita hebat yang diberkati Tuhan, sebagai penutup, marilah kita semua sebagai wanita-wanita yang mengasihi Tuhan, hendaklah keputusan dan tindakan kita baik untuk diri pribadi, rumah tangga, keluarga, dan dalam usaha pekerjaan, serta pelayanan semuanya senantiasa seirama dengan Roh Kudus dan firman-Nya, sehingga hidup yang kita jalani adalah hidup yang selalu berdampak positif, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Renungan ini ditulis oleh Mayor Melti A. Adilan, Auxil Pengurus Rumah Sakit Woodward Palu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami boleh bertumbuh menjadi kedewasaan dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Biarlah roh kami dibangun dengan kuat dan dididik saat kami belajar dan merenungkan
untuk Jumat depan itu pada tanggal 16 Agustus. Ayat masnya adalah lepas, yang akan kalau melihat di jadwal akan pimpin dalam ibadah PKW ini Ibu Letnan Siska. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Tuhan memberkati. Letnan Siska, pada Siska juga. Ayat masnya lepas, nanti bisa kita lihat di Warta Korops pada hari Minggu atau nanti Jumat pagi saya mengingatkan kembali untuk ayat. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin ada pengumuman tambahan, Kapten, sekaligus menutup ibadah kita dalam doa berkat. Iya, Siska langsung kaget ya. Tiba-tiba dia jadi letnan. Sabar ya, Siska yang sebelah sana ya. Ya, terima kasih secara khusus bagi Ibu Sekretaris PKW yang sudah mengambil bagian pelayanan sore hari ini. Terima kasih untuk Pak Agus dan juga Kadek Adrian. Terima kasih juga untuk Saudara Tony ya. Terima kasih untuk pelayanan sore hari ini. Terima kasihnya pasti juga untuk kehadiran kita semua. Ya, seperti sudah disampaikan tadi, semua kita dari pagi bahkan sampai siang sore kita terus beraktivitas, tapi kita tidak mengurangi semangat kita untuk datang dalam ibadah PKW. Dan secara kebetulan juga pada minggu yang akan datang itu adalah di mana kita menyongsong ya, atau kita mungkin sudah bukan lagi menyongsong karena beberapa tempat sudah melaksanakan ya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia begitu. Jadi pada tanggal 16 tidak ada salahnya apabila di dalamnya ada juga kegiatan-kegiatan yang bisa kita pikirkan untuk memeriahkan. Jadi mungkin PR bagi Ibu Letnan ini ya, tambahan ya. Jadi ya pada saat itu ditambah dengan ada juga mungkin seperti tadi dari belakang saya dengar tadi ada lomba-lomba atau mungkin ada jangan lomba kerupuk ya, pada batuk semua nanti pulang dari lomba PKW ya. Jadi yang lain ya dengan lomba kerupuk atau lari karung ya. Jadi apalagi lomba bawa kelereng ya, jangan ya. Jadi nanti kita akan pikirkan lomba-lomba yang lain yang tidak kalah seru ya. Nanti mungkin ada dress code katanya, tapi Ibu Nora dress code-nya malah keduluan minggu ini. Dia bilang kok saya merah sendiri ya, semangat ya. Jadi merahnya duluan, nggak apa-apa minggu depan masih boleh dipakai ya. Jadi dress code-nya boleh pakai merah putih begitu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan tambahan. Jadi dress code-nya untuk hari Jumat yang akan datang adalah merah putih. Boleh dengan casual ya, dengan santai atau mungkin nanti bagaimana pengaturannya nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi di grup PKW ya. Jadi nanti seperti apa dan bagaimana nanti akan kita bahas di grup seperti itu. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya ingin percaya bahwa nanti hari Minggu ketika kita bersama-sama akan disampaikan lagi tentang ibadah PKW, kaum wanita yang lain juga yang ada di Korops 3 Bandung juga akan digerakkan oleh Tuhan untuk hadir bersama-sama dalam ibadah PKW. Saya yakin dan percaya pada saat kita menyampaikan itu kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan akan menyatakan mujizat dan anugerahnya bagi PKW Korops 3 Bandung. Jadi ada banyak kaum wanita yang ada di tempat ini. Kita yakin dan percaya mereka pun juga akan diberi waktu oleh Tuhan untuk mengatur waktu sehingga pada saat ibadah PKW mereka bisa hadir bersama-sama menerima berkat Tuhan. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Ya tadi sudah yang memimpin dan juga yang ayat mas yang akan kita cari pada minggu yang akan datang. Untuk kegiatannya minggu yang akan datang akan diumumkan lebih lanjut melalui grup ya PKW. Ya, silakan kita semua bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia di sore hari ini, Tuhan kami bersyukur. Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kami untuk bersekutu bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Kembali
kembali menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, menyatakan kuasa kasih-Mu dalam hidup kami. Dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sempurna di dalam hidup kami masing-masing, semua kaum wanita yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih penyertaan Tuhan bagi kami yang seharian kami telah melakukan aktivitas pekerjaan kami masing-masing, kesibukan kami masing-masing, dan pelayanan kami. Terima kasih karena Tuhan memberi waktu bagi kami sore hari ini kembali disegarkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan melalui teladan hidup dari Deborah. Dan saat ini Tuhan kami berdoa bagi sekretaris PKW, Tuhan memberkati, memberi kuat sehat, memberi kepadanya sukacita dalam melakukan pelayanan dalam kehidupannya secara pribadi. Terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu menyatakan kuasa kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sempurna di dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan bagi kami semua yang mengambil bagian pelayanan hari ini di musik, dan juga bagi Saudara Tony yang mengoperasikan LCD. Tuhan juga memberkati. Saat ini Tuhan, ketika kami kaum wanita sekalian akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami tahu kami disertai oleh berkat Tuhan. Kami tiba dan bertemu bersama dengan keluarga kami, orang-orang di sekeliling kami akan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan menerima berkat Tuhan melalui minuman yang ada, dan juga ada kudapan yang akan kami nikmati, Tuhan memberkati. Bagi Ibu Lila yang sudah membawa dan mempersiapkannya, diberkati oleh Tuhan. Kami saat ini Tuhan bersyukur karena begitu banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami secara khusus, kuat dan sehat. Tuhan sudah berikan bagi kami. Apabila di dalam ruangan ini ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan kami, jamah dan sembuhkan. Kami teringat bagi Ibu Mayor Norman yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga akan menjamah dan menyembuhkannya. Tuhan akan menolong obat-obatan juga dengan waktu istirahat, sehingga tensi yang sempat naik, Tuhan akan memberikan tensi yang normal, sehingga Ibu Mayor Norman juga akan merasakan berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu bagi kehidupan kami. Kaum wanita sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.